Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 2010012111053, kelas Ilmu Hukum 2A. Di sini saya menyampaikan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengajar Ibu Sanijar Febriharyati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya menyampaikan ini dengan konsep, dengan judul BPUPKI hingga ke reformasi perkembangan politik Indonesia. Saya akan membahas dari BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodingrat. Badan ini dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang di Hindia atau yang kita kenal Indonesia atau Nusantara. Sejarah pembentukan BPUPKI ini dibentuk pada 29 April 1945 sebagai salah satu bentuk usaha Jepang dalam menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Wilayah Indonesia yang dijanjikan Jepang bukan hanya Indonesia seperti sekarang, namun juga seperti Semenanjung Malaya atau yang kita kenal seperti Malaysia, Singapura, Borneo Utara atau yang kita kenal dengan Sarawak dan Sabah di Malaysia, dan Portugis Timur atau kita kenal sebagai Timor Leste. Pertama, dalam BPUPKI ini pembahasan utama adalah wilayah Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi dan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengumumkakan dan tokoh lainnya seperti Soekarno pun, namun yang diterima adalah hasil gagasan dari Muhammad Yamin, namun disempurnakan lagi. 5 poin yang disampaikan oleh Muhammad Yamin atau kita kenal 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. 5, peri kesejahteraan. Namun dikembangkan lagi dari yang 5 asas itu menjadi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. B, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 5, kerakyatan yang dipimpin oleh imat dalam kebijaksanaan dalam perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan setelah itu, pada 1 Juni, Soekarno pun mengumumkan 5 asas ini adalah disebut dengan Pancasila. Pans artinya 5 dalam bahasa Sanskerta. Sila artinya asas atau prinsip. Dan pada pidato itu maka menjadi hari lahir Pancasila. Dan juga prinsip 5 yang tadi saya sebutkan itu kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Karena itu 5 asas itu ditetapkan di Jakarta menjadi Piagam Jakarta. Pada sidang kedua BPUPKI itu pembahasan dasar-dasar negara Indonesia pada 10 sampai 17 Juli. Dan topik bahasan tadi Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi, keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Pada rapat kedua ini dibentuklah 19 orang yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Namun dengan ini juga
BPUPKI gagal dalam apa namanya, merancang ini semua. Berdasarkan pemungutan suara juga pada sidang kedua ini, wilayah Indonesia itu merdeka sudah ditentukan. Ya, seperti saya katakan tadi, wilayah itu mencakup wilayah Hindia Belanda atau Indonesia, ditambah Malaya Inggris, Borneo Utara atau Papua Utara, Papua, Timor Portugis atau kita kenal sekarang Timor Leste. Walaupun Timor Leste sebenarnya telah pernah masuk ke Indonesia pada zaman Presiden Soeharto dan kembali keluar dari Indonesia pada zaman masa reformasi. Ntar kita bahas di zaman reformasi. Setelah itu tugas BPUPKI diserahkan kepada PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan sekretarisnya adalah Bapak Ahmad Subadio. PPKI juga adalah badan bentukan Jepang karena telah terbentuknya usaha-usaha yang baru karena di BPUPKI gagal. Di PPKI lebih fokus membahas tentang undang-undang dan bentuk negara. Di PPKI telah disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik Kesatuan, atau yang sekarang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan di sini, yang dari Piagam Jakarta di BPUPKI. Selanjutnya, saat kekalahan penyerahan Jepang terhadap sekutu dan menyatakan Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua, kebanyakan dari PPKI adalah golongan tua. Jadi kebanyakan golongan tua ini tetap menunggu kemerdekaan dari Jepang. Sedangkan golongan muda ingin kemerdekaan segera mungkin tanpa perlu bantuan Jepang dan badan Jepang. Akhirnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yang mana Presiden Soekarno Muhammad Hatta diculik dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu antara wilayah Bekasi dan Karawang. Setelah sehari beliau di sana, akhirnya Ahmad Subadio menjemput beliau ke sana dan menentang kaum muda. Ahmad Subadio pun meminta supaya Soekarno melakukan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya sampailah Soekarno ke Jakarta. Beliau meminta ke Hatta teks Pancasila, teks proklamasi. Namun Hatta lupa meletaknya di mana. Akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subadio merancang kembali teks proklamasi di rumah salah satu jenderal Jepang Angkatan Laut. Itu dilakukan tengah malam hingga subuh untuk membahas tentang isi dari teks proklamasi. Saat teks proklamasi telah selesai dan dibacakan di rumah itu, orang bertanya kepada yang ada dalam rumah itu, siapakah yang akan menandatangani teks ini? Akhirnya orang mengusulkan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Akhirnya teks itu yang awalnya dari tulisan pena dibawa ke
Sayuti Malik untuk diketik menjadi teks melalui mesin teks. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, rencananya teks proklamasi akan dibacakan di lapangan di salah satu di Jakarta atau yang kita kenal sekarang sebagai lapangan Monas. Namun Jepang berupaya mencegah kemerdekaan itu karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Akhirnya pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno di Penegasan Timur nomor 56 Jakarta. Atau sekarang kita kenal dengan Museum Proklamasi yang ada juga Tugu Proklamasi di Jakarta saat ini. Akhirnya proklamasi dibacakan, Indonesia dinyatakan merdeka. PPKI kembali bersidang pada 18 Agustus 1945, menetapkan siapa presiden, penetapan dasar negara, dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945, dan penetapan provinsi-provinsi di sidang berikutnya. Di sidang PPKI itu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menetapkan negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Serta menetapkan 8 provinsi di Indonesia. Provinsi pertama, Provinsi Sumatera, beribu kota di Bukit Tinggi. Kedua, Provinsi Jawa Barat, beribu kota di Bandung. Provinsi Jawa Tengah, beribu kota di Semarang. Provinsi Jawa Timur beribu kota di Surabaya. Provinsi Sunda Kecil, kalau tidak salah di Denpasar, Bali. Provinsi Indonesia Timur dan Provinsi Kalimantan. 8 provinsi. Namun kemerdekaan Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang apa ditetapkan oleh BPUPKI. Hanya wilayah Hindia Belanda yang dipakai. Dan itu pun belum masuk Papua waktu itu. Namun tahun 1945 atau 46, Belanda dengan Nika mulai menyerang kembali Indonesia. Belanda menyatakan bahwa Indonesia masih dalam kedaulatan Hindia Belanda dan masih di bawah kerajaan Belanda. Sebenarnya dalam masa ini ada banyak perjanjian seperti perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan ada perjanjian Romroyen pada 1949. Maka agresi Belanda ini banyak terjadi di Surabaya yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan 10 November. Ada namanya Ambarawa Area, Padang Area, dan kita kenal juga ada namanya PDRI. Dengan penyerangan Belanda ini ke Indonesia, hampir dunia internasional menyatakan Indonesia tidak ada lagi. Namun berkat PDRI yang ada di Bukit Tinggi, Padang, dan Sumatera Barat pada umumnya, mereka menepis fitnah dari penjajah Belanda bahwasanya Indonesia tidak ada. PDRI mengumumkan Indonesia masih ada.
masa itu Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepresidenannya ke Safrudin Perwira Negara karena beliau, Muhammad Atta, dan para menteri lainnya di Yogyakarta, karena waktu itu ibu kota berada di Yogyakarta. Beliau diasingkan ke Bangka Belitung. Maka tampuk kepemerintahan di bawah Safrudin di Bukit Tinggi, Padang, dan Sumatera Barat. Maka terjadilah konferensi Menyamundar. Dan KMB dimulai pada 1 Agustus 1949. Dan peserta ini berharap 2 bulan KMB selesai. Perundingan dimulai antara Indonesia dan Majelis Federal atau Belgian Council for Federation of Overland (FBO) di Bangka pada tahun 1949 dalam mempersiapkan KMB di Den Haag, Belanda. Berikutnya perundingan dilaksanakan 2 kali, di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 2 Juni 1949. Pada 4 Agustus 1949 yang diketuai oleh Muhammad Atta dan beranggotakan sekitar 10 orang. Sementara FBO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Adapun Belanda diwakili oleh Van Marsseven. KMB diawasi oleh PBB atau di Indonesia dipanggil United Nations Commission for Indonesia atau PBB Misi untuk Indonesia, yang dipimpin oleh Hitchers dari Australia. KMB dibuka pada 23 Agustus 1949, berjalan alot dan lama. 2 masalah sulit sampai titik temunya dicari, yaitu pembentukan Uni Indonesia Belanda dan soal hutang Hindia Belanda. Di sini diminta Indonesia supaya melunasi hutang-hutang dari kolonial Hindia Belanda. Hasil dari KMB, Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Jadi Indonesia berbentuk negara serikat dan di bawah naungan Belanda sebenarnya, di bawah persemakmuran Belanda. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerjasama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Indonesia akan mengembalikan semua milik aset Belanda yang ada di Indonesia dan membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian Barat atau yang kita kenal dengan Papua akan dibahas 1 tahun kemudian. Namun, Uni Belanda itu dipimpin oleh Yang Mulia Ratu Belanda. Dan Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh Soekarno. Dan Indonesia beralih lagi posisi pemerintahannya. Dari yang awal negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federasi Indonesia. Yang sistem awalnya Indonesia adalah presidensial menjadi semi-presidensial parlementer. Berarti Indonesia mempunyai presiden dan mempunyai perdana menteri. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan perdana menteri itu dipilih langsung oleh parlemen. Dan kedudukan pemerintah daerah
itu setara dengan pemerintah pusat. Contoh-contoh negara yang ada di Federasi Indonesia, yaitu Republik Indonesia sendiri meliputi Sumatera, kecuali Sumatera Utara. Selanjutnya negara Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia Timur, Kalimantan, dan Madura. Itu contoh-contoh negara yang ada pada zaman RIS. Namun RIS ini cuma bertahan kurang lebih 1 tahun. Dan Soekarno memperebutkan kedaulatan Irian Barat. Akhirnya Indonesia menang di PBB untuk merebut kedaulatan Irian Barat karena melalui diplomasi PBB. Setelah itu, Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin. Di sini Insinyur Soekarno menggunakan bahwa dia adalah Presiden Indonesia seumur hidup. Dan Indonesia beralih menjadi ekonomi yang baik, sempat menjadi tuan rumah Asian Games dan sejenisnya. Indonesia melakukan gerakan non-blok dengan terbentuknya Konferensi Asia Afrika di Bandung dan menciptakan Piagam Bandung. Tujuan dari Konferensi Asia Afrika Bandung adalah untuk menegakkan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa yang tertindas di Asia dan Afrika, dan gerakan menentang non-blok, blok timur dan blok barat. Yang kita tahu blok barat dipimpin oleh negara kapitalis Amerika dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet atau yang kita kenal dengan Rusia yang berideologi komunis atau sosialis. Indonesia tidak mau ikut bercampur dengan urusan itu. Akhirnya dengan Konferensi Asia Afrika, negara-negara Asia Afrika mulai sadar atas kemerdekaan. Salah satunya yang masih kita bahas di kemerdekaan di Asia Afrika adalah Palestina. Indonesia pada zaman itu disegani oleh 2 blok besar itu. Amerika sangat segan dengan Indonesia. Begitu juga Uni Soviet sangat segan dengan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1965 terjadinya gerakan yang cukup memilukan, yaitu gerakan 30 SPKI. Sebelumnya juga ada gerakan PPRI di Padang, yang dimana PPRI itu memberontak keadilan otonomi daerah seperti RIS. PPRI beribu kota di Padang. PPRI kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, berkedudukan di Padang. Wilayahnya mencakupi Sumatera Barat, Sumatera Timur. Namun di balik PPRI ini ada kekejaman, yaitu banyaknya korban, terutama bangsawan Melayu. Karena Indonesia Timur kebanyakan dipimpin oleh raja-raja Melayu seperti Kerajaan Delhi, Siak, dan lain-lain. Dalam PPRI ini adalah salah satu masa kelam Indonesia. Kembali lagi ke 30 SPKI. Salah satu masa kelam sejarah Indonesia, di mana Partai Komunis Indonesia menawan 7 jenderal Indonesia, membunuh 7 jenderal Indonesia dan membuangnya ke sebuah sumur. Dan sumur itu sekarang kita kenal dengan Lubang Buaya. Lubang Buaya itu terletak di Jakarta Timur, dekat Taman Mini Indah Indonesia. Setelah itu, pemerintahan Presiden Soekarno mulai menurun.
keadaan politik Indonesia pun tidak stabil karena parlemen pun kebanyakan diisi oleh militer. Dan militer melihat Presiden Soekarno terlampau dekat dengan PKI. Jika diteruskan, maka kemungkinan Indonesia akan menjadi negara komunis. Dari sejarah yang saya baca. Setelah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat Super Semar yang memandatkan untuk untuk Jenderal Soeharto mengambil alih keadaan politik sementara, bukan mengambil alih kepresidenan, namun pemerintahan sementara. Namun lebih usut, terjadinya pemberontakan dan pengambil alihan kudeta oleh Presiden Soeharto dan menjadikan beliau presiden pada tahun 1967 hingga 1998. Maka masuklah dari Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno masuk ke Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di zaman Presiden Soeharto ini, Indonesia banyak berkembang. Walaupun di parlemen beliau sangat kuat di MPR karena beliau militer dan parlemen kebanyakan isinya adalah militer, maka beliau sangat panjang masa jabatannya. Di zaman beliau banyak pembangunan soal pendidikan, swadaya masyarakat, swasembada, pangan, padi. Seperti penetapan sekolah 9 tahun hingga terus selanjutnya 12 tahun. Banyaknya sekolah-sekolah dibangun di pelosok disebut sekolah dengan sekolah impres dan lain-lain. Di masa reformasi ini, presiden dipilih di MPR seperti memilih Perdana Menteri di parlemen kalau di luar negeri. Dan di sana beliau terpilih hingga 7 periode hingga beliau lengser. Pembangunan di zaman beliau juga sangat maju. Seperti kita tahu, pesawat Bapak Habibie itu jalan di zaman beliau, proyek-proyek strategis nasional. Walaupun kebanyakan proyek itu berjalan di Jawa dan Sumatera sebagian. Di zaman beliau adalah banyaknya korupsi, nepotisme, dan sejenisnya, dan pelanggaran HAM. Karena sejarah mengatakan zaman beliau tidak bisa ditentang oleh siapapun. Siapa menentang pasti akan hilang. Kekuasaan beliau berakhir karena mahasiswa menuntut untuk rakyat menuntut beliau mundur dari masa jabatan karena korupsi dan lain-lain. Dan masyarakat minta beliau diadili, walaupun tidak pernah beliau diadilkan. Akhirnya beliau lengser. Dan saat lengser beliau, Wakil Presiden waktu itu Bapak B.J. Habibie pun mengambil alih jabatan beliau karena beliau adalah Wakil Presiden. Sesuai konstitusi, kalau Presiden mengundurkan diri maka Wakil Presidennya yang naik. Di zaman beliau mulailah reformasi. Tahanan politik mulai dibebaskan. Pers yang sebelumnya harus ikut pemerintah telah boleh bersuara sebebas-bebasnya sesuai undang-undang. Namun di zaman beliau terjadinya krisis moneter tahun 98 peninggalan Presiden Soeharto. Beliau tetap memperbaikinya. Beliau adalah presiden yang singkat, namun banyak perubahan. Seperti pembebasan Timor Leste yang sebelumnya Presiden Soeharto menyerang dan mengakui itu bagian dari Indonesia. Dan akhirnya dilepas melalui PBB, melalui referendum. Setelah itu beliau Indonesia dipimpin dari politisi PBNU, Partai NU oleh Bapak K. Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal Gus Dur. Di zaman beliau kebebasan agama pun disuarakan dan beliau berusaha untuk menjaga martabat Indonesia karena peristiwa 98. Setelah itu beliau lengser dan digantikan oleh Ibu Megawati hingga tahun 2004.
Di zaman Ibu Megawati ini ada perubahan seperti terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kita kenal sekarang, dan undang-undang tentang pemilihan presiden yang sebelumnya presiden dari Soekarno hingga Megawati itu melalui pemilihan MPR. Maka pada zaman beliau dibikinlah undang-undang bahwasanya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui MPR. Dan di sini kekuasaan MPR mulai berkurang. Setelah itu dilakukannya pemilihan pada tahun 2004, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. 2009 juga beliau memenangkan periode. Dan selanjutnya 2014 Bapak Jokowi, 2019 Bapak Jokowi hingga sekarang. Di pembahasan reformasi, yang perubahan cukup besar adalah presiden dipilih oleh rakyat secara langsung tanpa melalui MPR. Kedua, periodisasi presiden yang sebelumnya tak terbatas menjadi terbatas, yaitu 5 tahun dan dapat 2 periode. Setelah 2 periode tidak bisa lagi dipilih. Dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.